Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan merangkum dari materi teori belajar kognitif ya. Langsung saja, teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang mana menggunakan pendekatan yang mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya sendiri. Nah, teori belajar kognitif ini sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya sendiri. Nah, dalam perspektif teori ini, seluruh bagian dari pengetahuan saling berhubungan. Tindakan pemisahan atau pembagian sebuah materi pelajaran ke dalam komponen-komponen kecil dan dipelajari secara terpisah akan menyebabkan substansi materi tersebut kehilangan makna. Nah, proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori kognitif ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Nah, lalu aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ya, beberapa ahli tokoh yang mendefinisikan tentang teori belajar kognitif diantaranya ada Jean Piaget, yaitu pada tahun 1896 sampai 1980. Piaget ini merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam psikologi kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syarafnya. Bertambahnya usia seseorang berpengaruh terhadap kompleksitas susunan sel saraf, sehingga terjadi peningkatan kemampuan dalam diri seseorang. Lalu beliau juga membagi tahapan proses belajar ini menjadi 3 tahap, yakni tahap asimilasi yang merupakan tahap pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Lalu yang kedua ada akomodasi. Tahap akomodasi ini merupakan tahap proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Lalu yang ketiga ada tahap ekuilibrasi yang merupakan tahap penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan juga akomodasi. Lalu tokoh yang kedua ada Jerome Bruner. Pada tahun 1915 sampai 2016 ya. Jerome ini merupakan seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya pada studi perkembangan fungsi kognitif. Bruner terkenal atas pengembangan teori free discovery learning. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif apabila guru ini memberikan kepada peserta didik kesempatan untuk menemukan suatu aturan. Suatu aturan itu termasuk dalam konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Nah, peserta didik ini dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umumnya. Lalu Bruner juga membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 3 tahap juga. Yang pertama ada tahap enaktif. Enaktif yaitu merupakan tahapan di mana seseorang ini melakukan aktivitas-aktivitas untuk memahami lingkungan sekitarnya. Pada tahapan ini berkembanglah pengetahuan motorik seperti melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tahapan ikonik, di mana seseorang ini memahami sesuatu objek atau dunianya itu melalui gambar atau visualisasi ya. Visualisasi yang verbal. Lalu yang ketiga ada tahap simbolik, yaitu seseorang telah mampu memiliki ide atau gagasan abstrak dan sangat berpengaruh yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan juga logika. Lalu ada tokoh yang ketiga yaitu David Ausubel, yaitu pada tahun 1918 sampai 2008. Dia juga salah satu pakar yang memberikan sumbangsi pemikirannya tentang teori belajar kognitif, yaitu David Paulus Ausubel. Dia adalah seorang ahli psikolog pendidikan yang memberikan penekanan pada konsep belajar bermakna. Dengan konsep ini, ia terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya itu didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan
Beliau juga mengklasifikasikan belajar dalam dua dimensi, yaitu dimensi pertama, belajar berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua, belajar menyangkut cara bagaimana peserta didik itu dapat mengkaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. Nah, mungkin cukup sekian ya rangkuman dari teori belajar kognitif pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.